ini kami berharap untuk elemen keraton yang lain yang belum bisa bersama-sama, ayo gabung bersama-sama. Jangan menganggap diri seolah-olah menjadi yang luar biasa. Karena di mata hukum Indonesia, sekali lagi di mata hukum Indonesia, belum ada Pakubuwono ke-14 yang definitif. Kalau belum ada Pakubuwono ke-14 yang definitif, berarti juga belum ada susunan struktur badan yang definitif. Jadi gembok-menggembok itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata krama adat dan tidak sesuai dengan tata aturan hukum Indonesia. Kalau itu sebaiknya nanti biar informasinya akurat ditanyakannya ke pihaknya sana ya. Gitu. Yang saya tahu kemarin itu ada 2 kali surat menyurat yang dilakukan oleh BPJB kepada pihak sana. Cuman memang tidak hanya ke sana, jadi surat itu ditujukan satu kepada Panembahan Agung, kedua kepada KGB HNGBI, ketiga kepada KGB Purwoboyo. Satu waktu itu suratnya adalah dalam rangka persiapan untuk peresmian Sanggabuwana dan museum itu. Nah, tindak lanjut dari surat itu kemudian ada undangan rapat koordinasi di kantor Wali Kota yang mengundang Pak Wali, di mana di antara undangan kemudian juga diundang juga lah 3 tadi, Gusti Panembahan Agung Tijawulan, KGB HNGBI dan KGB Purwoboyo itu. Lalu dari pihak KGB Purwoboyo diwakili oleh Gusti Timur, Gusti Devi, sama salah satu staf gitu. Lalu saya tidak hadir di acara itu karena memang juga tidak dapat undangan, tapi yang saya tahu di sana sepakat untuk mendukung suksesnya persiapan peresmian Sanggabuwana, termasuk pelaksanaan penyelesaian konservasi museum kan gitu. Lalu kemarin sore proses untuk membuka museum itu mungkin teman-teman juga hadir, di mana ya memang dibuka, gemboknya dibuka, tapi yang boleh masuk hanya petugas BPJB. Gus Imong mau masuk juga nggak boleh. Lalu saya coba analisis surat-surat lain yang masuk. Ternyata ada surat BPJB juga yang masuk ke kepolisian, mohon bantuan pengamanan yang disampaikan oleh BPJB kepada kepolisian agar BPJB bisa menyelesaikan pekerjaan di museum tersebut, kan gitu. Rupanya polisi lah yang kemudian bisa mengomunikasikan itu dan bisa membuka itu, tetapi konsekuensinya karena yang minta pengamanan itu BPJB, yang dibolehkan masuk hanya petugas BPJB, kan begitu. Tapi sebetulnya kan ada juga surat yang tadi yang saya sebut yang ditujukan kepada 3 orang, Gusti Tejo, Gusti HNGBI dan Gusti Purwoboyo, kan begitu. Sehingga mestinya surat itu menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian pada saat kita mau melakukan proses lanjutan dari penyelesaian museum itu adalah kemudian persiapan pelaksanaan peresmian, di mana salah satunya adalah Sasono Gondorwino yang kemudian juga ternyata dikunci semuanya gitu. Nah, kita ini masih terus bersabar mencoba mengikuti proses gitu. Mereka minta surat lagi, diberikanlah surat lagi dari Cagar Budaya, mohon untuk dibuka. Surat sekali lagi ditujukan kepada 3 pihak, Gusti Tejo, Gusti HNGBI,
dan Gusti Puruboyo. Untuk itu bisa dibuka. Ternyata dimohonkan untuk dibuka untuk proses pelaksanaan persiapan tidak dikabulkan. Nah, oleh karena itu ya sudah, kalau nggak boleh di sana, kami koordinasi dengan kementerian dan lain-lain, akhirnya diputuskan di sini nih, gitu. Nah, ternyata di sini lebih indah juga, gitu. Jadi kelihatan Songobuwono yang sudah direnovasi, lalu juga suasana lebih nyaman, teman-teman juga nggak terlalu sumuk, kira-kira begitulah. Lalu ini tadi terjadi. Tapi tadi sebelum acara dimulai kita dapat konfirmasi bahwa Mas Wali Kota berhasil komunikasi melalui salah satu stafnya beliau ke sana, yang kemudian museum udah dibuka sekarang, yang bisa untuk ditinjau. Karena museum itu ibaratnya 100 meter keliling gitu, yang direnov sekarang ini baru sekitar 25 meter belum ada, baru sebagian kecil. Tapi yang sudah direnov itu kelihatan sangat indah, yang belum direnov jadi kelihatan sangat kurang layak gitu. Makanya ya alhamdulillah Pak Menteri berkomitmen untuk melanjutkan ini. Jadi makanya walaupun tadi sudah ditandatangani prasasti untuk peresmian, tetapi pekerjaan restorasi museum justru akan berlanjut. Jadi tidak stop di situ gitu. Nah, tentu sisa waktu yang ada ini kami berharap untuk elemen keraton yang lain yang belum bisa bersama-sama, ayo gabung bersama-sama. Jangan menganggap diri seolah-olah menjadi yang luar biasa. Karena di mata hukum Indonesia, sekali lagi di mata hukum Indonesia, belum ada Pakubuwono ke-14 yang definitif. Kalau belum ada Pakubuwono ke-14 yang definitif, berarti juga belum ada susunan struktur bebadan yang definitif. Jadi gembok menggembok itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata krama adat dan tidak sesuai dengan tata aturan hukum Indonesia. Yang sudah ya sudah, kita kembali, ayo bersama-sama untuk menuju keraton masa depan yang lebih baik. Kesana arahnya. Yang sebelumnya belum sah ya? Untuk apa? Kebadan yang sebelumnya. Nah begini, ingat. Kebadan yang sekarang dibuat. Ya, ingat begini. Pada saat sebelum Sinon PP 13 wafat, ingat waktu itu ada eksekusi putusan Mahkamah Agung di sini. Apa yang dieksekusi? Secara yang tampak mata hanya pembukaan pintu mandungan yang sebenarnya sudah tidak terbuka, tetapi substansinya adalah membatalkan seluruh keputusan yang dibuat PP 13 sejak adanya SK Mendagri sampai adanya eksekusi itu, termasuk bebadan. Sehingga bebadan yang sah itu adalah bebadan yang dibuat PP 13 tahun 2004, di mana Gusti Mong menjadi pengageng Sasana Wilopo. Ini adalah produk hukum Indonesia. Selama belum ada Pakubuwono 14 yang definitif, ya, yang sah, yang diakui negara, belum ada bebadan lain kecuali pengageng Sasana Wilopo yang itu dijabat Gusti Mong, itulah yang sah menurut hukum Indonesia. Gusti Mong sudah berusaha menekan diri, tak suruh sabar, diam, jangan berulah, ajak semua untuk bersatu gitu. Tetapi memang ini proses ya, proses dinamika. Mudah-mudahan sekali lagi saya katakan yang sudah ya sudah, tapi sekarang ayo bersama-sama menyatu menuju keraton masa kini dan masa depan. Enggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kalau saling mengisi akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, maju bersama pemerintah Republik Indonesia.